Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rakana Mandun. Perkenalkan saya Aulia Abdul Aziz Aris dengan NIM 1901860. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sistem Informasi di Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana digital marketing bagi para pemula. Nah, sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada seluruh viewers saya nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel video saya dan lalu klik like and comment di video ini jika Anda menyukainya. Terima kasih. Yuk mari simak dari penjelasan yang akan saya sampaikan dengan judul Digital Marketing untuk Pemula. Kerangka belajar digital marketing untuk pemula itu sangat penting. Mengapa? Karena kita memiliki bisnis yang ingin kita marketingkan di dunia online, kita harus mengerti dulu pemula-pemulanya itu apa saja sih yang harus kita lakukan di bagian digital marketing untuk bagi para pemula. Yuk kita bahas sama-sama. Kerangka belajar digital marketing perlu diketahui bagi pemula yang akan memulai bisnisnya. Biasanya pemula akan bertanya, apa saja sih yang dipelajari digital marketing? Banyak banget ya aktivitasnya. Itu adalah pertanyaan umum bagi mereka yang baru belajar digital marketing. Nah, untuk kita para pemula maka perlu mengenal kerangka ideal digital marketing atau framework terlebih dahulu. Pertama kali kita harus mengetahui part-part dari digital marketing secara garis besar terlebih dahulu. Jadi digital marketing itu ada memiliki part-part bagian yang paling terbesar, yaitu ada 3 bagian part yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada diagnosa. Diagnosa ini adalah mengetahui apa saja aktivitas digital dari perusahaan tersebut. Dan kemudian ada juga yang namanya preparation. Preparation ini adalah mengetahui apa saja sasaran atau objektivitas dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yang harus kita ketahui juga yaitu adalah team building dan juga tools. Yaitu mengetahui apakah timnya lengkap atau tidak dan alat-alat apa saja yang digunakan seperti itu. Jadi itu merupakan part-part yang paling penting ataupun secara garis besar bagi kita para pemula yang ingin belajar yang mengenai tentang digital marketing. Dan kemudian kita akan membahas ke bagian dari frameworknya tersebut ataupun framework dari digital marketingnya. Framework digital marketing. Framework yang digunakan bisa kita ambil contoh dari framework Elite yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase build, fase automate, fase scale, dan juga tambahan yaitu fase advice. Kebanyakan orang langsung masuk ke fase scale, yaitu traffic. Misalnya dengan pasang iklan di Facebook, Instagram, dan lain-lain, serta melewati fase build dan juga fase automate. Itulah yang menyebabkan pemula digital marketing sering bancos, lebih besar pasak dari tiang. Karena ibaratnya ingin membangun gedung tinggi tapi lupa memperkuat fondasi. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dari fase tersebut, yaitu dari fase build, fase automate, fase scale, dan juga ada dari fase advice. Agar kita sebagai pemula mengerti dari framework digital marketing supaya bisnis kita lancar di bagian online seperti itu. Jadi pertama kita akan membahas yaitu yang pertama ada fase build. Baik, yang pertama ada fase build. Fase build adalah fase di mana perusahaan dibentuk agar mempunyai fondasi yang kuat serta didigitalkan. Yaitu ada new commerce. Perusahaan harus menjual sesuatu yang baru yang tidak ada di pasaran atau new opportunity. Contoh new opportunity misalnya kayak Trade Commerce yang telah meninggalkan marketplace, OCDC, Deddy Corbuzier. Itu seperti kayak mobil listrik Tesla, Cashflow, Gordon Kiyosaki, dan sebagainya. Itu merupakan produk-produk terbaru yang bisa kita launchingkan ataupun kita pasarkan yang tidak ada di orang lain mempunyai hal tersebut. Nah, kemudian ada juga adalah ideal customer. Kita harus tahu banget nih apa pain-nya dan apa fear-nya. Pain adalah apa yang menyakitkan buat customer hari ini. Sedangkan fear adalah kalau yang sakit ini diteruskan maka kedepannya akan bagaimana. Nah, ini kita harus cari secara detail gitu. Dan kemudian ada juga fase belief. Nah, fase belief ini adalah sesuatu yang membuat orang tidak membeli produk kita.
Nah, kemudian ini yaitu adalah false belief ya, yang membuat orang itu tidak membeli produk kita itu, orang tidak percaya gitu akan produk kita. Dan kemudian juga ada the messengers. Messenger adalah pimpinan atau pembimbing dari perusahaan kita. Dan kemudian juga ada namanya one belief statement. One belief statement ini adalah statement apa yang diinginkan dan didesainkan oleh messengers agar mencapai tujuan dan goalsnya. Jadi kita harus mengetahui on belief perusahaan kita terlebih dahulu sebelum mengiklankan. Dan yang terakhir ada yang namanya value leader. Value leader ini cara menciptakan upsell selanjutnya agar profit kita menjadi lebih besar mengingat biaya iklan dan pajak yang semakin meningkat. Jadi itulah ada 5 tahap yang bisa kita gunakan di fase build, yaitu yang pertama ada newcomers, kemudian ada ideal customer, ada false belief, habis itu kemudian ada juga one belief statement, dan yang terakhir yang kelima ada value leader. Itulah dia dari 5 tahapan yang bisa kita gunakan di fase build. Dan kemudian kita akan lanjut ke fase automate. Nah, dari fase automate ini juga ada beberapa tahapan yang bisa kita gunakan juga, yaitu seperti dari tahapan fase automate yang pertama itu ada funnel. Funnel itu disusun berdasarkan kriteria top funnel, middle funnel, dan juga bottom funnel. Sedangkan top funnel adalah untuk orang yang tidak kita kenal ataupun cold. Kita harus menggunakan konteks strategi tertentu supaya mereka aware terhadap produk kita. Nah, sedangkan ada juga yang namanya middle funnel. Middle funnel ini biasanya digunakan agar orang mau join dengan kita. Sebagai contoh mereka mau memberi nama, memberikan email, nomor handphone, dan juga sebagainya yang bisa mereka percayai, yaitu ada di tahapan middle funnel di fase automate. Dan kemudian juga di tahapan kemudian dari fase automate itu ada yang namanya bottom funnel. Bottom funnel ini biasanya digunakan agar mereka mau membeli produk kita. Kita bisa menggunakan buy hook seperti premium, free trial, kupon, dan sebagainya agar ada yang menarik dari apa marketing yang akan kita marketingkan dari produk kita tersebut. Dan kemudian juga ada namanya education follow up. Setelah orang join dengan memberikan nama, email, dan sebagainya, kita harus tahu nih bagaimana mengedukasinya. Ini bisa dilakukan misalnya dengan tribe, majalah, dan sebagainya. Dan tahapan terakhir dari fase automate yaitu adalah return path. Kalau orang sudah datang ke tempat kita, bagaimana mereka mau membeli? Ataupun yang belum beli atau membeli lagi nih. Bagi yang sudah beli, itu ada strateginya di fase kedua yang ini. Dan bisa dilakukan secara otomatis dan tidak manual lagi. Seperti itu. Jadi bagaimana orang bisa datang lagi ataupun mungkin pengen beli lagi ataupun bisa menarik para pembeli yang belum beli, itu ada di fase otomatis. Jadi bisa secara otomatis dan tidak lakukan secara manual lagi. Dan kemudian kita akan masuk kepada fase yang ketiga, yaitu ada fase scale. Nah, fase scale ini menarik ya, ada juga beberapa tahapan yang akan kita bahas juga, yaitu yang pertama ada tahapan traffic. Jadi fase scale ini adalah fase membuka diri. Nah, yang pertama tahapannya ada tahapan traffic. Jadi traffic ini yang ditingkatkan misalnya dengan mengiklankan diri. Baru berarti ketika fondasi ataupun otomatis sistem sudah siap. Dan kemudian ada juga namanya Dream 100. Dream 100 ini adalah strategi human hunter, yaitu bagaimana cara mencari partner bisnis. Jadi kita harus memiliki partner bisnis. Jadi kita bisa lakukan tahapan Dream 100 dari di phase scale. Kemudian juga ada namanya reseller. Nah, reseller ini reseller di sini maksudnya adalah bagaimana cara membangun reseller. Nah, bagaimana sih cara membangun reseller? Nah, saya akan jelaskan, yaitu reseller di sini dimaksud membangun reseller apa saja materinya, adakah reseller akademinya, apakah ada pembimbingnya, dan juga sebagainya. Itu juga merupakan tahapan dari yang namanya fase scale. Seperti itu. Dan kemudian kita akan masuki ke fase yang keempat, yaitu fase advice. Nah, fase advice ini baru bisa terbentuk ketika fase ke-1 sampai dengan fase ketiga sudah terbentuk secara mapan.
Dari fase yang pertama tadi, yang kedua, sampai dengan fase scale tadi yang terakhir yang ketiga. Nah, fase SWOT ini bisa terbentuk apabila ketiga fase tersebut telah dilakukan secara mapan. Nah, tahapannya apa saja sih yang ada di fase advance ini? Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama ada tahapan yang namanya identifikasi shift. Nah, ada juga beberapa bagian lainnya. Yang pertama, identifikasi shift. Identify shift ini adalah identitas apa yang kita cantumkan ke diri kita sendiri ketika ketiga fase terdahulu sudah terbentuk. Sebagai contoh, seperti contoh di fans Persija menyebut diri mereka sebagai Jackmania. Staf Ransel Brunos menyebut diri mereka funnel hacker dan juga sebagainya. Kita sudah identify shift kita seperti apa nama mereka. Dan kemudian juga ada namanya movement. Movement ini ketika kita sudah mencapai tahap identifikasi shift, lalu gerakan apa yang akan kita buat? Apakah misalnya dengan melakukan movement untuk mengulangi perang harga dan juga lain sebagainya. Dan kemudian tahapan yang terakhir ada 4 minutes miles. Jadi 4 minutes miles ini apa? Itu award apa yang bisa kita ciptakan ketika sudah mencapai target. Kita misalnya dengan memberikan pelakat silver untuk pencapaian target tertentu, kayak ada best apa gitu di produk kita, ataupun memberikan sebuah award lah atas pencapaian yang telah kita capai ketika kita mencapai target dari marketing kita yang sudah kita buatkan dari produk. Nah, jadi fase ini apabila fase yang pertama tadi sudah terbentuk, itu ada fase yang pertama tadi, yaitu fase build, ada fase automate dan juga fase scale tadi, maka terbentuklah secara otomatis yaitu fase advance ini. Jadi itulah dia materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun penyalahan kata dalam penyebutan materi saya pada kali ini. Jangan lupa untuk ketik like dan komen apabila menyukai video ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.